Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan topik kedua, yaitu anatomi core. Pertama, di sini saya mau menjelaskan tentang perikardium. Nah, untuk perikardium sendiri, itu dia tuh terbagi jadi dua. Ada perikardium fibrosum sama perikardium serosum. Ini merupakan satu kantong yang melindungi jantung, membatasi gerak jantung, sama menjaga jantung untuk tetap berada di posisinya. Nah, kemudian untuk yang perikardium serosum sendiri itu tuh dia terbagi lagi jadi dua. Ada yang lamina parietalis sama lamina visceralis. Kalau yang parietalis itu dia melekat ke perikardium fibrosum ke bagian internanya, sedangkan yang visceralis itu dia melekat langsung ke core atau jantung sebagai epikardium. Terus di antara perikardium serosum parietalis dan cervicalis itu dia ada suatu kavum yang isinya itu adalah cairan liquor perikardii yang dimana fungsinya itu sebagai pelumas untuk meminimalisir gesekan jantung dengan organ ataupun jaringan yang ada di sekitarnya ketika jantung sedang berkontraksi. Kemudian di perikardium sendiri ada yang namanya sinus atau sinus perikardii. Nah, sinusnya itu ada dua, ada sinus transversus perikardii sama sinus obliquus perikardii. Kalau yang transversus itu tuh dia merupakan alur di mana truncus pulmonalis sama aorta meninggalkan jantung. Sedangkan untuk yang obliquus itu tuh alur di mana vena pulmonalis dan vena cava inferior serta superior memasuki jantung. Nah, untuk vaskularisasi dan inervasi perikardium, untuk arterinya ada arteri perikardiofrenika cabang dari arteri torasika interna, ada arteri muskulofrenika, arteri frenika superior, arteri bronchialis, sama arteri esophagealis. Untuk venanya ada vena perikardiofrenika sama sistema azigos. Lalu untuk inervasinya ada nervus phrenicus yang menginervasi perikardium fibrosum serta lamina parietalis dari perikardium serosum, sama ada truncus sympathicus dan juga nervus vagus yang menginervasi lamina visceralis perikardium serosum. Selanjutnya untuk struktur external cord. Nah, struktur external cord ini dia terbagi jadi basis sama apex. Jadi untuk basisnya itu yang bagian sini, dia itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan apex yang di sini itu dia mengarah ke panggul kiri. Terus selain itu, jantung juga itu terbagi jadi beberapa fasies. Ada fasies sternocorstalis yang di anterior, fasies diafragmatica, sama fasies pulmonalis. Kalau yang sternocorstalis itu tuh dia terutama dibentuk sama ventriculus dan juga atrium dextral. Yang di antaranya itu terdapat sinus atrioventricularis. Selain itu, pada pinggir kirinya juga ada disusun sama sedikit dari auricula sinistra. Kemudian kalau yang fasies diafragmatica itu tuh dia terutama dibentuk oleh ventriculus dexter dan juga sinister. Selain itu, permukaan inferior dari atrium dexter yang menjadi muara dari vena cava inferior juga ikut membentuk fasies diafragmatica. Selanjutnya kalau fasies pulmonalis itu terutama dibentuk sama ventriculus sinistra yang dimana nanti dia akan membentuk impresio kardiaka sama atrium dextrum juga yang dia itu dekat ke pulmo dexter. Selanjutnya di sini ada skeleton cordis. Nah, skeleton cordis itu dia kebagi jadi tiga, ada annulus fibrosus, trigonum fibrosum, sama septum membranaceum. Kalau yang trigonum itu tuh dia yang ini. Kalau yang annulus ini, dia ada di atrioventricularis dextra sinistra, terus ada di aorta, sama ada juga di truncus pulmonalis. Sedangkan untuk septum membranaceum, ada ini, yang interatrial sama interventrikular. Selanjutnya masuk ke struktur interna.
Nah, struktur internal yang pertama itu ada atrium dextrum. Di atrium dextrum ini dia ada bagian halus sama kasar. Kalau yang halusnya itu namanya sinus venarum cavarum. Dan untuk yang kasarnya itu ada musculus pectinati, di mana bagian halus dan kasar ini di bagian dalam dia dipisahkan sama yang namanya crista terminalis. Dan di luar dipisahin sama yang namanya sinus terminalis. Terus di sini juga ada yang namanya fossa ovalis dan di pinggirnya itu ada limbus fossa ovalis. Nah, fossa ovalis ini dulu ketika fetus itu tuh dia merupakan foramen oval, kemudian berobliterasi jadi fossa ovalis. Lalu di sini juga ada beberapa ostium, yaitu ostium atrioventricularis dextra, ada ostium sinus coronarius, sama ostium vena cava inferior. Kalau di ostium sinus coronaria itu dia ada valvula De Besi, dan di ostium vena cava inferior ada valvula Eustachii. Terus selain itu, di sini juga ada ostium dari vena cava superior, ada ostium dari vena cordis minima juga. Nah, selanjutnya itu ada ventricle dextra. Kalau di ventricle dextra ini dia ada suatu ruangan kasar yang terbentuk dari trabecula carnae, di mana ada 3 jenis trabecula carnae, yaitu musculus papillaris, yang ini, yang mana dia akan berlanjut jadi chorda tendinae. Terus ada trabecula septomarginalis yang ini, sama ada juga rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Ini. Nah, di trabecula septomarginalis ini, dia itu lewat yang namanya fasciculus atrioventricularis, yang isinya itu adalah bundle His, yang merupakan sistem konduksi jantung. Selanjutnya, di atrium sinistrum, dia ini ada sinus venarum cavarum juga, kemudian ada sinus dari atrioventricularis sinistra, sama ada fossa ovalis juga. Terus dia dimuarai sama 2 buah vena pulmonalis dextra, sama vena pulmonalis sinistra superior dan juga yang inferior. Oke, selanjutnya untuk ventricle sinistra, dia yang merupakan bagian yang membentuk apex cordis. Terus dia memiliki miokardium yang lebih tebal karena fungsinya itu paling berat. Dia memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian di sini juga dia punya musculus papillaris chorda tendinae juga. Nah, selanjutnya katup jantung. Katup jantung itu dibagi jadi 2. Ada katup yang atrioventricularis sama semilunaris. Kalau yang atrioventricularis, di bagian dekstra itu tuh dia trikuspid, punya 3 daun pintu. Sedangkan yang di bagian sinistra cuma 2 daun pintu atau katup bikuspid, atau bisa disebut juga katup mitral. Terus untuk yang semilunaris itu ada di aorta sama di arteri pulmonalis. Jadi katup pulmonalis dan katup aorta. Nah, selanjutnya ini vaskularisasi dari core sendiri. Pertama, dia itu aorta ascendens bakal bercabang jadi arteri coronaria dextra sama sinistra. Untuk yang destra, dia bercabang lagi jadi ramus nodus SA, ramus marginalis dextra, sama ramus interventricularis posterior atau PDA. Sedangkan yang sinistra, dia itu bakal bercabang jadi ramus interventricularis anterior atau LAD dan ramus circumflexus. Di mana yang berdua ini tuh dia bakal bercabang lagi. Yang LAD bakal bercabang jadi rami lateral, sedangkan yang circumflexus bakal bercabang jadi rami marginalis sinistra. Terus untuk venanya sendiri, itu dia mayoritas vasa venosanya bermuara pada sinus coronarius menuju ke atrium dextrum, yaitu ada vena cardiaca magna, cardiaca parva, media, posterior, sama selanjutnya ada vena obliqua atria sinistra dan vena posterior ventriculi sinistra. Sedangkan untuk vena cordis minima, dia akan bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Baik, mungkin sekian penjelasan saya untuk topik yang kedua terkait anatomi core. Terima kasih.